Kalau kita bicara tentang tokusatsu, banyak orang yang langsung punya dua reaksi. Yang pertama, nostalgia. Yang kedua, justru bingung. Karena begitu mencoba masuk ke dunia tokusatsu, kita langsung sadar satu hal, seriesnya banyak banget. Ada puluhan series Kamen Rider dan juga puluhan series Super Sentai. Belum lagi Ultraman yang bahkan sudah berjalan sejak tahun 60-an. Buat orang yang baru mulai nonton, ini bisa terasa seperti masuk ke perpustakaan raksasa tanpa tahu harus membuka buku yang mana dulu. Belum lagi stereotip bahwa tokusatsu itu terlalu serius, terlalu panjang, atau terlalu penuh lur. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Di antara semua series itu, ada juga tokusatsu yang ringan, lucu, dan sangat ramah untuk pemula. Seri-seri yang bisa kamu tonton tanpa harus memahami sejarah panjang franchise-nya. Dan kalau kamu ingin masuk ke dunia tokusatsu lewat cerita yang fun dulu, ini adalah 10 tokusatsu komedi ringan yang cocok untuk pemula. Mari kita mulai dari seri yang paling mudah direkomendasikan kepada siapapun, yaitu Kamen Rider Force. Premisnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu tokoh utamanya yang bernama Gintaro Kisaragi adalah siswa pindahan dengan satu mimpi besar. Ia ingin berteman dengan semua orang di sekolahnya, tidak peduli siapa orangnya. Premis ini langsung menentukan tone dari keseluruhan serial. Force bukan tentang pahlawan yang kesepian atau cerita yang gelap. Sebaliknya, series ini terasa seperti anime sekolah yang kebetulan punya Kamen Rider. Markas mereka bahkan bukan laboratorium rahasia atau markas militer, melainkan klub sekolah bernama Kamen Rider Club. Anggotanya anak-anak aneh semua. Ada yang jenius, ada yang gotik, ada yang hyperaktif. Dinamika karakter mereka sering terasa seperti komedi klub sekolah. Dan di tengah semua kekacauan itu, Gintaro tetap konsisten dengan satu hal. Ia ingin semua orang menjadi temannya. Itulah yang membuat Kamen Rider Force terasa sangat hangat. Kalau Force adalah seri yang hangat dan penuh persahabatan, maka series berikutnya adalah kebalikannya. Ini adalah kekacauan yang berujung pertemanan. Dan itu adalah Kamen Rider Den-O. Tokoh utamanya, Ryotaro Nogami, mungkin adalah protagonis paling sial dalam sejarah Kamen Rider ya. Hal-hal buruk selalu terjadi padanya. Tapi hidupnya menjadi jauh lebih kacau ketika dia bertemu dengan makhluk dari masa depan yang disebut Imagine. Makhluk-makhluk ini bisa merasuk ke tubuh manusia. Dan ketika mereka merasuk ke Ryotaro, kepribadiannya langsung berubah total. Momotaros membuatnya menjadi kasar dan temperamental. Urataros membuatnya menjadi playboy. Kintaros membuatnya menjadi seperti sumo. Dan Ryotaros membuatnya seperti menjadi anak kecil yang hyperaktif. Setiap perubahan ini menciptakan situasi komedi yang sangat unik. Karena secara teknis, satu orang bisa memiliki 4 kepribadian berbeda dalam satu episode. Interaksi antar Imagine juga sering terasa seperti teman sekamar yang tidak pernah akur. Itulah yang membuat Den-O menarik untuk diikuti. Sekarang kita pindah ke seri yang sedikit berbeda. Karena jika Den-O adalah kekacauan, maka Kamen Rider W justru terasa sangat rapi. Seri ini mengambil setting di kota fiksi bernama Futo, kota yang penuh misteri dan kejahatan aneh. Di kota ini ada 2 detektif, yaitu Shotaro Hidari dan juga Philip. Yang membuat mereka unik adalah fakta bahwa mereka berubah menjadi satu Kamen Rider yang sama. Shotaro memberikan tubuhnya, Philip memberikan pengetahuannya. Dan bersama-sama mereka menjadi Kamen Rider W. Konsep ini membuka banyak ruang komedi. Karena Shotaro sering mencoba terlihat cool seperti detektif selayaknya pada film. Sementara Philip justru sangat eksentrik dan kadang terlalu fokus pada pengetahuan yang aneh.
Perbedaan kepribadian mereka sering menciptakan dialog yang lucu dan menarik untuk ditonton. Sekarang kita pindah ke dunia Ultraman. Biasanya seri Ultraman fokus pada satu pahlawan, tapi Ultraman Rosso dan Blue melakukan sesuatu yang berbeda. Seri ini bercerita tentang dua saudara, Katsumi dan Isami. Suatu hari mereka mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi Ultraman. Yang menarik adalah bagaimana mereka tetap harus menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja di toko keluarga, mereka berinteraksi dengan adik perempuan mereka, dan mereka harus menyembunyikan identitas mereka dari orang lain. Karena fokusnya pada keluarga, banyak momen dalam seri ini terasa sangat natural dan hangat. Pertengkaran kecil antar saudara, kesalahpahaman lucu, dan situasi tanggung ketika mencoba menyelamatkan kota. Setelah semua seri yang relatif normal, sekarang kita masuk ke sesuatu yang benar-benar berbeda, yaitu Hikonin Sentai Akiba Ranger. Seri ini sebenarnya bukan Super Sentai resmi, melainkan parodi Super Sentai. Tokoh-tokohnya adalah fans tokusatsu yang tinggal di Akibara. Mereka sangat terobsesi dengan Super Sentai, dan entah bagaimana mereka benar-benar menjadi tim Sentai. Yang membuat seri ini unik adalah fakta bahwa karakter-karakter sadar bahwa mereka berada pada dunia tokusatsu. Mereka sering membicarakan beberapa gimmick Sentai secara langsung, kadang bahkan memparodikan adegan-adegan Sentai klasik. Kalau Akiba Ranger adalah parodi, maka Avataro Sentai Dun Brother adalah eksperimen. Ini adalah salah satu seri Sentai paling aneh yang pernah dibuat. Ceritanya mengikuti Momotaro, seorang pria yang secara harfiah terlalu jujur untuk hidup normal. Dia tidak pernah berbohong sama sekali, dan karena itu ia sering membuat situasi sosial menjadi sangat canggung. Tim Sentai di seri ini juga sangat tidak biasa. Beberapa anggota bahkan jarang bertemu satu sama lain. Beberapa konflik terasa seperti drama Sign of Life yang tiba-tiba berubah menjadi pertarungan tokusatsu. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu seri Ultraman yang paling populer adalah Ultraman Z. Banyak fans modern pertama kali masuk ke dunia Ultraman lewat seri ini. Tokoh utamanya adalah Haruki, seorang anggota pasukan pertahanan yang agak ceroboh tapi sangat tulus. Ia kemudian bekerja sama dengan Ultraman Z. Yang menarik adalah cara Z berkomunikasi. Dia berbicara langsung di dalam kepala Haruki, kadang pada kondisi yang tidak tepat. Dan hal ini sering menciptakan situasi komedi yang spontan. Selanjutnya ada seri dengan estetika yang sangat unik, yaitu Kamen Rider Wizard. Series ini menggunakan tema sihir. Tokoh utamanya Soma Haruto yang memiliki moto yang sederhana. Dia adalah harapan terakhir bagi manusia yang putus asa. Walaupun premisnya cukup dramatis, tone seri ini tetap ringan. Karakter seperti Sunpei sering menghadirkan komedi yang membuat cerita terasa santai. Kemudian ada Tokumai Sentai Go Buster. Seri ini sebenarnya memiliki tone yang sedikit lebih serius. Namun yang membuatnya unik adalah partner mereka yang disebut dengan Body Root. Setiap anggota tim memiliki partner robot. Setiap karakter di sini memiliki kelemahan yang sangat aneh. Ada yang kaku langsung ketika melihat ayam. Ada yang bisa kehabisan energi secara tiba-tiba. Kelemahan-kelemahan ini sering menciptakan situasi komedi di tengah misi yang serius.
Yang terakhir ada seri yang terasa seperti mimpi semua fans superhero, yaitu Wingsman. Hampir mirip dengan Akiba Ranger, tokoh utamanya adalah seorang siswa yang sangat terobsesi dengan tokusatsu. Dia sering membayangkan dirinya menjadi pahlawan. Kemudian, suatu hari ia mendapatkan buku misterius yang bisa membuat imajinasinya menjadi kenyataan. Premis ini membuat banyak momen komedi. Karena sekarang seorang fanboy superhero benar-benar menjadi superhero. Dari semua seri tadi, kita bisa melihat satu hal. Tokusatsu tidak selalu dimulai dengan cerita yang berat atau penuh lore. Kadang justru cara terbaik untuk masuk ke dunia tokusatsu adalah lewat seri yang ringan. Seri yang membuat kita tertawa, seri yang membuat kita menikmati karakternya. Dan sebelum kita sadar, kita sudah tenggelam di dunia tokusatsu. Jadi kalau kamu baru ingin mulai menonton tokusatsu, mungkin salah satu series pada daftar ini menjadi pintu masuk bagi teman-teman untuk menonton tokusatsu. Dan kalau kamu punya rekomendasi tokusatsu komedi lain, tulis di kolom komentar. Karena mungkin saja seri itu akan muncul di video berikutnya.